Yaku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Aduh. Udah Mr. K bilang kan, Re, kalau kalian pengen terhibur tuh, coba sekali-kali scrolling di Facebook dah. Soalnya postingan-postingan random dan gak kebayang tuh kadang lebih ngeri-ngeri di sono daripada Instagram ataupun di TikTok, ya. Bahkan sampai bingung Mr. K, kok ada orang bisa sebenci itu sama One Piece? Padahal kalau gak suka kan gampang ya, tinggal gak usah tonton atau ikutin aja. Ini malah niat banget ngulikin dan nyiapin bahan meme-meme yang is very good lah. Contohnya nih, ada yang bandingin mode Gear 5 Luffy yang katanya dikerjain animator terbaik di seluruh dunia. Ternyata kalah dengan animator Deadline suruhan MAPPA. Padahal katanya ya animasi Sukuna dan Mahoraga proses pengerjaannya masih di bawah 50%. Tapi hasil kayak gitu aja udah cukup buat ngalahin Gear 5 One Piece. Soalnya menurutnya ya tetap badass-an momen di Jujutsu dibandingkan Gear 5-nya Luffy. Ya kalau dari Mr. K sendiri sih mending kalian yang gak suka One Piece ya lebih totalitas lah ya. Maksudnya yang sering-sering gitulah kalau bikin postingan kayak gini. Hitung-hitung bikin Mr. K gampang dapat sumber AdSense. Jadi win-win solution. Kalian dapat like dan atensi, sedangkan Mr. K dapat duit. Well, kayaknya contoh satu postingan itu ya kita mungkin udah gak heran sih. Karena bukan hal baru kalau animasi One Piece khususnya waktu Luffy mode Gear 5 ya. Sekeluarnya episode itu, hujatan datang dari mana-mana. Khususnya dari si paling epic battle. Makanya gak aneh kalau ada yang bandingin momen pertarungan Luffy lawan Kaido waktu pakai Gear 5 dengan anime-anime zaman sekarang kayak Jujutsu Kaisen atau Kimetsu no Yaipong ya. Yang emang Mr. K sendiri akuin lah, kualitas animasinya beneran gokil kok. Tapi jangan lupa ya, dibalik itu semua banyak animator yang sengsara. Ya, ada beberapa keluhan dari pegawai-pegawainya MAPPA misalnya ya, tentang kondisi kerja yang sangat chaos. Belum lagi sempat ada isu tentang bayaran animator yang terlalu rendah. Yaps, para fans mah gak peduli sama nasib kalian mas. Pokoknya yang penting hashtag epic battle dan badass. Pokoknya terus gitu aja. Ngapain kalian peduli sama nasib-nasib animator ya? Yang penting badass, badass, badass. Oke? Beda lah sama animator-animator toy yang kayaknya kurang kerja kali ya. Orang Odachi aja waktu beres Akuano sama ulang tahun One Piece yang ke-25, mereka malah ngerayain loh bersama seluruh staff Toy Animation. Aduh, ngapain sih pesta-pesta makan gini? Udah mending kerja, biar bisa bikin momen pertarungan yang epic. Lucunya kalau kita kulik sedikit faktanya aja ya. Sebenarnya udah ada sih yang bantu Mr. K jelasin di kolom komentar. Dia juga bilang kalau berita animator seluruh dunia udah jelas hoax. Oke? Soalnya faktanya emang sempat ada berita kan kalau Toei Animation bakalan kerjasama dengan Warner Bros yang jelas kita ketahui kemampuan mereka di animasi-animasi kartunik. Udah gak perlu diraguin. Faktanya, sampai sekarang rumor ini hanyalah menjadi rumor belaka karena belum ada informasi lebih lanjut tentang keterlibatan mereka, Re. Bahkan, salah satu animator yang awalnya dikaitkan sama kerja sama ini aja, dia udah ngakuin kalau dirinya tuh gak bekerja di bawah Warner Bros. Jadi faktanya ya, Gear 5 tuh gak ngebawa Warner Bros dalam produksi Gear 5 One Piece. Sedangkan buat kata-kata dikerjain animator seluruh dunia, ya kata ini gak salah sih. Gak salah, tapi kurang tepat. Karena emang sebenarnya bukan hanya animator Jepang saja yang terlibat dalam pembuatan anime-anime. Banyak animator-animator dari seluruh dunia yang terlibat di dalamnya. Misal, mereka yang dari Korea, Tiongkok, atau Vietnam, dan mungkin Indonesia sendiri. Karena pembagian pekerjaan kayaknya udah jadi hal yang lumrah dilakuin dalam animasi seperti ini. Apalagi kita kan ngerti sih, Re, kalau deadline mereka tuh sangat ketat. Sehingga melibatkan lebih banyak orang akan mempermudah dalam proses pembuatannya. Contoh, buat kasus Gear 5 ya, lebih lengkapnya urusan animasi masih dipegang oleh orang-orang dari Toei Animation. Nama Megumi Shitani yang dianggap menjadi salah satu yang paling berbakat di eranya. Jelas menjadi otak di belakang, tapi dia gak bekerja sendirian, Re. Banyak nama-nama hebat lain seperti Naoto Shishida, Weilin Zhang, dan Vincent Chassak yang ikut membantu dalam proses pembuatan. Well, buat kalian yang belum tahu, kemungkinan head comment atau Gear 5 mulai jadi candaan tuh sejak munculnya tweet dari Henry Turlow yang mana di tweetnya dia bilang kalau dia menjanjikan pertarungan klimaks di Arc Wano sebagai episode yang terbaik di sepanjang serial One Piece.
Lalu dia pun menambahkan anime seperti Bleach dan Kimetsu no Yaimpong, atau ya intinya menampilkan pertarungan klimaks mereka lah. Makanya bagi dia ya tahun 2023 jelas tahunnya One Piece tanpa sedikit keraguan. Nah, tweet ini mungkin yang awalnya jadi pemicu dan banyak membawa misinformation. Karena sebenarnya nggak ada klaim dari tweet itu yang bilang kalau Gear 5 bakal ngalahin animasi dari Kimetsu no Yaimpong, atau Bleach, atau Jujutsu Kaisen. Dia hanya bilang kalau arc Wano bakal ditutup dengan episode terbaik dari sepanjang arc itu. Hanya saja emang kita tahu kan, netizen kita kan gampang digoreng-goreng. Jadi ya umpan-umpan kayak gini tuh gampang dimakan. Belum lagi buat klaim dari postingan Facebook sebelumnya ya, tentang pengerjaan anime Jujutsu di salah satu episodenya ada yang masih 50%. Hal ini juga kayaknya salah ditanggapi. Wong secara logik lah, kayaknya gak masuk akal banget. Kalau baru beres 50% pembuatan animasi ya, jelas gak mungkin lah bisa tayang dalam satu episode gitu loh ya. Tapi tweet dari Rochian B yang sekarang udah dihapus, maksud dari dia tuh lebih ke visinya doang kali ya, bukan hasil atau proses pembuatannya. Soalnya, setiap kita mengadaptasi salah satu chapter dari manga menjadi episode anime, tentu ada benang merah baru yang harus dibangun, dan mungkin visi itu yang dimaksud oleh Rochian Billy dalam postingannya. And yang ketiga ya, sebenarnya yang paling kocak dari seluruh percakapan ini tuh ngebandingin pertarungan Luffy dengan Kaido yang emang jelas lebih mengarah ke kartun, dan itu udah jadi konsepnya dari awal. Tapi mereka malah ngebandingin dengan fight scene dari anime-anime sekarang ini yang jelas konsepnya aja gak ada yang goofy sama sekali. Kocak kali ya. Coba aja kalau ibaratnya Kimetsu no Yaimpong pakai kartunis, berani emangnya? Ya berani. Ya kalau mau malu-maluin sendiri jangan tanggung-tanggung lah mas. Masa iya kita mau bilang momen pertarungan Luffy lebih badass seorang dari awal aja ya? Konsep pertarungannya tuh gak ngejar ke sana. Konteksnya itu gak ngarah ke sana mas. Momen lucu jelas udah bagian dari konsep pertarungan karena sejalan sama kekuatan Luffy-nya sendiri. Sedangkan Badass dan Goofy kan lebih ke style bertarungnya doang, gak ada hubungannya sama kualitas animasinya. Karena jelas gak mungkin pertarungan Luffy yang harusnya lucu malah dibuat keren-kerenan. Lagian kan yang kalau kita ngomongin pertarungan keren kan juga banyak. Enies Lobby, Marineford, Luffy lawan Katakuri. Kenapa yang nilai ini gitu loh? Kan emang ini basicnya kekuatannya, tapi gak apa-apa lah. Hitung-hitung biar kalian dapat bahan lagi, misalnya bisa tweetin dan AdSense Mr. K AdSense maksudnya. Kalian kan cuma like atensi. Karena ya intinya ya, jelas gak mungkin pertarungan Luffy yang harusnya lucu malah dibuat keren-kerenan. Nantinya malah gak tersampaikan makna yang seharusnya ada. Soalnya kalau mau bikin keren-kerenan, bener apa yang ditulis oleh akun Abiyuk Utama. One Piece episode 1074 pun kalau ngomongin badass doang mah jelas bisa bikinnya kan. Tapi balik lagi ya, konsep gayanya emang gak kayak gitu sejak awal. Tapi ya cukup menghibur dan nambah-nambah bahan buat Mr. K, jadi gak apa-apa lah. Banyak-banyakin aja orang-orang kayak gini re, biar Mr. K bisa makin banyak dapat duit. AdSense maaf ya. Ya tapi duit juga sih ya. Tapi satu sisi win-win solution lah seperti Mr. K bilang. Oke, untuk para warga Kartun Pos 3 silahkan dibuat sebanyak-banyaknya ya tanggapan-tanggapan negatif terkait One Piece ya. Ditunggu aja. See you next time. Adios, stay safe everyone. Salam Adi Media.